teman-teman, viewers.com, bersama gue Zainur Begeng, dan sekarang gue ini berada di salah satu bengkel di daerah Jakarta Selatan. Lebih tepatnya gue berada di markas Charge Indonesia, dan saat ini gue berada di tengah-tengah produk baru dari Charge Indonesia yang dirilis pada hari ini, dan ini ketiga unitnya. Pengen tahu lebih lengkapnya? Tonton terus videonya. Dan unit pertama yang bakal gue kenalin ini adalah Charge Indonesia. Nama produknya adalah Maleo. Terus yang kedua ini ada Rimau, dan paling kiri ini ada Anoa. Semua merek-mereknya atau brand-brandnya ini mengambil nama-nama binatang yang ada di Indonesia. Jadi bakal gue bahas satu persatu unit terbaru dari Charge Indonesia. Ini yang pertama gue akan ngebahas si Maleo. Yuk. Ya, yang pertama nih dari atas ada visor kecil untuk menutup bagian si speedometer yang berada di baliknya. Di bagian depan ini seperti biasa skuter-skuter listrik, desainnya tuh dinamis, modern. Terus di bagian tengahnya ini ada lampu utama, ada 4 titik, ada DRL juga mengelilingi di tiap sisinya. Ini kalau lampu jauh, bagian atas yang menyala, kalau standarnya bagian bawah yang menyala. Di sisi kiri kanannya terdapat lampu sen, dan semuanya sudah full berteknologi LED. Suspensinya teleskopik masih seperti biasa. Terus diberikan pengereman cakram di bagian depan maupun di belakang. Ini rodanya ring 16. Ya untuk ukuran skuter listrik ini cukup besar ya, untuk ya kita bisa lihat di ukuran skuter listrik di merek-merek lain kan bannya kecil-kecil, tapi si Charge Indonesia memberikan ke Maleo ini, dan ketiga produknya semuanya itu menggunakan bannya ukuran 16 inch. Pindah ke bagian samping. Bagian samping masih terlihat body-bodinya masih landai ya, landai, dinamis, ya mencirikan skutik listrik modern ya. Terus di sini ada floor deck rata. Di bagian tengah juga diberikan hook untuk cantolan barang ya. Di bawahnya lagi tuh ada kompartemen. Ukurannya cukup besar, dan menariknya tuh yang sisi kiri tuh ada kayak slot untuk meletakkan handphone. Jadi pada saat kita berjalan sambil ngecas handphone, si handphone tuh nggak goyang-goyang. Jadi terpatri di dudukan ini gitu loh, disediain lah pokoknya. Lagi naik ke joknya nih, joknya keren banget. Terdapat motif carbon look di sini, terus kayak model-model apa ya, motor-motor scrambler, motor-motor jenis lama. Ini modelnya tuck and roll. Kalau orang-orang bilang kayak roti tawar dipotong-potong, tapi ini modelnya tuck and roll. Sisi kiri dan kanannya bermotif carbon look. Di belakangnya ini ada dudukan carrier ya untuk menaruh mungkin bagasi atau barang bawaan, dan bisa menampung beban hingga 120 kilo. Ini wow banget untuk ukuran skuter listrik yang bisa menampung beban berat di belakang. Di bagian bawahnya, salah satu ciri khasnya dari produk-produk Charge Indonesia itu menggunakan single arm. Tujuannya apa? Tujuannya untuk lebih efisien untuk membuka roda bagian belakang, dan ya mungkin kalau mau servis motor penggeraknya jadi nggak perlu bongkar-bongkar komponen lain, hanya tinggal buka 4 baut ini, roda dilepas dan langsung terlihat motor penggeraknya. Nah, di bagian kokpit nih, di balik windshield atau visornya ini ada speedometer full digital. Negatif display sama seperti ya motor-motor skutik sekarang, negatif display. Di dalamnya terdapat beberapa informasi tentang kondisi motor. Di bawahnya ini ada keren banget, kelihatan mewah, ada badge Charge Indonesia di sini. Terus di sisi kanan stangnya ini terdapat warna merah, ini ada mode 1, 2, 3. Terus ada reverse, gigi mundur, lampu dekat, lampu jauh, klakson, sen kiri, sen kanan. Dan oh ya, sorry lupa. Ini di sebelah kiri itu ada port USB ya. Jadi untuk mengisi handphone tuh lebih
mudah karena nggak pakai konektor lagi, nggak pakai konektor tambahan, tinggal colok pakai kabel bawaan handphone, tinggal cas, taruh di sini. Dan spionnya ini bentuknya bulat, spionnya bentuknya bulat. Sesimpel itu di bagian kokpit, sesimpel itu. Tapi canggih lah, canggih banget. Terus untuk kita membuka bagasinya tuh bisa dengan menggunakan remote. Cukup tekan tanda ada buka kunci di sini, tekan 3-5 detik, voila, bagasi terbuka. Bukan bagasi, ini lebih tepatnya kompartemen untuk menyimpan baterai. Dan baterainya sendiri ini sama seperti yang pernah gua review sebelumnya, itu charge Rimba. Ini baterainya 60 volt 45 ampere. Jangkauannya, bicara jangkauannya ini bisa sampai 120 km dengan mode 1 ya tentunya ya. Kalau mode 2, mode 3 itu mungkin lebih berkurang lagi, apalagi nanti kalau ada bobot pengendara. Ya pokoknya estimasinya adalah satu baterai itu bisa sampai 120 km. Itu dia dari Charge Indonesia. Ini yang produknya bernama Maleo. Oh ya, dan dia karena dia single arm, jadi shocknya tunggal di sebelah kiri. Dan ini kuncinya. Dan ini kita bisa terkoneksi dengan salah satu aplikasi bawaan pabrik ya yang sudah disediakan. Jadi semua kondisi tentang si kendaraan ini, si motor ini bisa terlihat semuanya di handphone. Bahkan kita bisa menyalamatkan motor ini dari jarak jauh asalkan terdapat sinyal. Itu aja syaratnya. Itu nih ya, ini si Maleo. Sekarang kita ke unit keduanya. Nih, di samping gua ada Rimau. Produk kedua ini namanya Rimau, diambil dari kata harimau. Disingkat Rimau, lebih ke bahasa Sumatera ya, menyebutnya Rimau. Dan ini produk kedua ini lebih sporty dari ketimbang yang pertama. Ini penempatan headlampnya ada berada di bawah. Ini sedikit ada apa ya, jenong gitu. Terus gua kurang suka nih ada spakbor di sini nih, harusnya di mana gitu ya. Tapi jangan di sini juga karena posisi headlampnya berada di bawah. Ya mungkin bisa kali di sini gitu ya, mungkin bisa didesain. Tapi sisanya ini menurut gue keren banget. Ini di bagian depan kesan sportinya tuh dapat, headlampnya seperti dibagi dua dan lampu jauhnya juga semua sudah berteknologi LED. Dan rodanya ini ring 16 sama seperti produk sebelumnya. Depan 16, belakang 14. Nih kelihatan sisi sportinya dari sini, dan nih ada sedikit detail mata kucing dan ada brandnya nih di sini nih. Di bagian pelek juga ada, bisa kelihatan. Jadi identitas si motor tuh keren banget, personalisasinya top. Terus naik ke bagian atas, ini ada lampu sen yang sama sudah full LED. Beda dengan produk sebelumnya, ini nggak ada visor, langsung kelihatan speedometernya. Untuk bagian stangnya mirip banget, pakai model yang tanpa cover. Sisi kanan, sisi kirinya diisi dengan tombol-tombol yang sama. Panel instrumen di dalamnya juga sama, teknologinya sama, informasi kondisi semua motor juga sama. Di bagian tengah masih sama seperti produk sebelumnya, itu ada hook atau cantolan. Bedanya di sini kompartemennya hanya di sisi kiri, dan terdapat USB dan bisa ditaruh handphone di sini. Decknya rata, dan kerennya gue suka banget ini motif joknya tuh apa ya, keren lah. Di sini di bagian tengah tuh diberi bahan yang material kasar, tapi sisi kiri kanannya tuh halus kayak synthetic leather gitu ya. Sama di bagian belakangnya juga sama. Di bagian buntut ini diberikan carrier atau dudukan, kalian bisa pasang box atau pasang mungkin menaruh barang di sini, dan ini bisa
menampung bobot sampai 150 kilo. Wow banget kan. Ini 150 kilo bisa lu taruh di sini nih. Ini ya, bisa ngangkat 2 orang dewasa mungkin ya seukuran gue ya. Yang beratnya cuma 60, 2 orang duduk sini itu masih bisa ditampung. Dan sama seperti si Maleo, single arm dan single shock. Shocknya berada di sebelah kiri. Baterainya sama 60 volt 45 ampere. Tapi di sini kalau Maleo 1 baterai, si Rimau ini bisa menampung 2 baterai sekaligus. Jadi jaraknya 2 baterai bisa sampai 200 km. Tergantung, sekali lagi tergantung bobot, tergantung gaya berkendaranya. Pindah ke sebelahnya nih. Nah, produk ketiga ini tuh sama seperti yang gue review sebelumnya, si Rimba ya. Karena memang basisnya si Rimba tuh dari sini, dari si Anoa ini. Untuk teknologinya sebenarnya sama Rimau, dari spesifikasi baterai, tenaganya, terus sama beberapa fitur yang ada di kedua motor nih sama. Bisa buka bagasi pakai remote, bisa mati nyalakan mesin lewat handphone, sama. Desainnya yang pernah gue bahas, bedanya di sini tuh si Anoa ini skutik kargo ya, kita nyebutnya skutik kargo. Di depannya itu ada carrier, lampu LED depannya, sen kiri kanannya LED, depan roda depan juga sama 16 inch. Sisanya sebenarnya semua sama masih Rimba, cuman di sini sudah ada nih. Kalau kalian yang tadi gue bilang skutik listrik kargo, nih di belakangnya sudah diberikan tempat atau box yang kita bisa bawa barang dan lagi-lagi bisa nampung beban, bukan tempatnya ya, tapi dia bisa menampung bobot sampai 150 kilo. Sama seperti si Rimau. Ini hanya sebagai contoh nih, dipasang box seperti ini. Ini mungkin boxnya sekitar 100 liter kali ya, ini gede banget. Sisanya semua sama. Si Anoa maupun si Rimau ini. Ya bedanya hanya masalah desain aja ya. Kalau ini skutik listrik kargo, ini skutik listrik komuter atau ya lebih tepatnya skutik listrik berpenampilan sporty lah. Intinya semua sama. Nah itu tadi first impression gue bersama 3 produk baru dari Charge Indonesia. Sekali lagi nih gue ulangin. Yang skutik kargo ini namanya Anoa. Yang di tengah ini yang sporty ini namanya Rimau. Dan yang paling kecil adalah Maleo. Dan kalau kalian tertarik mau unit ini, ketiga ini, dan ini Charge Indonesia menawarkan konsep yang menarik. Dia tidak menjual begitu saja, tapi dengan cara berlangganan. Ya harganya 1.650.000 per bulannya. Tapi berlangganan ada beberapa paket. Itu yang pertama ada 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Jadi kalau kalian memang tertarik, bisa langsung menghubungi Charge Indonesia. Dan apa ya istilahnya, jadi kalau kalian berlangganan, kalian tuh nggak perlu mikirin maintenance-nya, entah ada kerusakan, ya jangan sampai ya. Mungkin mau ganti ban, itu tinggal datang aja ke markasnya Charge Indonesia, nanti diganti. Dengan ketentuan tadi, kalian mengambil paket yang berapa bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Mau tahu informasi lebih lengkapnya, langsung aja ke markasnya Charge Indonesia. Dan itu tadi first impression gue bersama 3 unit baru dari Charge Indonesia. Dan tonton terus video-video menarik lainnya hanya di Official Auto dan carvaganza.com. Kalau kalian ingin melihat artikel-artikel atau mau baca-baca ulasan tentang mobil baru, bisa buka auto.com dan carvaganza.com. Sampai ketemu lagi di video-video menarik lainnya. Ciao.